Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang Abu Hanifah, perjalanan panjang Imam Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam mazhab penyusun kitab fikih. Imam bernama lengkap Imam Hanifah an Nu'man bin Sabit bin Sufi'at Tamimi. Masih memiliki tali hubungan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Dia lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak, pada tahun 80 Hijriah sampai 659 Masehi. Abu Hanifah ulama muttadin dalam bidang fikih dan salah seorang di antara imam mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Malik, Syafi'i, Hambali, dan mazhab Hanafi. Ia lahir di masa kekuasaan Khalifah keempat Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Dia seorang yang berparas elok, penampilannya rapi dan suka memakai wangi-wangi, juga orang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Sejak kecil dia telah mengkaji dan menghafalkan Al-Quran dan secara tekun, serta senantiasa mengulang-ulang bacaannya sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Asad bin berkata bahwa Imam Abu Hanifah salat subuh dengan waktu salat isya selama 40 tahun. Saat itu dia juga suka mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Bahkan agar bisa memperdalam ilmu pengetahuannya, ia sempat berguru kepada Imam Anis, ulama terkenal pada masa itu. Hobi utama Abu Hanifah yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga para perwari menyebut bahwa dia terbiasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali dalam bulan Ramadan. Keluarga Abu Hanifah sebenarnya merupakan keluarga pedagang. Dia juga sempat terlibat dalam perdagangan, tetapi hanya sebentar, sebab lebih memusatkan perhatian tentang ilmu agama. Selain itu, dia juga pernah belajar fikih dengan Imam Humad bin Abu Sulaiman yang merupakan ulama terpandang pada masanya. Setelah Imam Hamad wafat, dia menggantikan posisi sebagai guru saat berusia 40 tahun di Kufah. Kemudian dia tinggal beberapa tahun di sana dan bertemu dengan seorang murid, Abdullah bin Abbas. Selama hidupnya dia dikenal sebagai ahli zuhud, tawadu, dan teguh dalam memenang ajaran agama. Dia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki kecerdasan tinggi, mulai dari proses awal belajar hingga dikenal sebagai imam mazhab. Kecerdasan yang dimiliki oleh Abu
Hanifah ditujukan dengan kebiasaan saat menggantikan gurunya untuk mengajarkan agama dan fakta-fakta. Tak hanya itu, Abu Hanifah pernah mendapatkan tawaran dari penguasa Bani Umayyah untuk menjadi seorang gubernur, namun tawaran tersebut ditolak, sehingga dia mendapatkan siksa dan dipenjara. Tetapi pengawal penjara membantunya untuk keluar dari penjara. Setelah lolos dan Bani Umayyah runtuh, dia kembali ke Kufah, tetapi saat kekuasaan dipegang oleh Bani Abbasiyah, Abu Hanifah kembali mengalami nasib yang sama, bahkan nasib yang dialami oleh jauh lebih tragis. Hal itu terjadi karena ia menolak untuk menjadi hakim agung negara dan kembali masuk ke dalam penjara. Dia juga dikecam sebagai tidak mengajar dan berfakta lagi. Semenjak penangkapan yang kedua, Abu Hanifah meninggal dunia di dalam penjara dalam keadaan terzalimi oleh penguasa Bani Abbasiyah. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berasal dari madrasah Kufah dalam membubuhkan fakta-faktanya sehingga dikenal dunia Islam, yaitu Abu Yusuf Yakub ibnu Ibrahim al-Ansyari al-Kufi, Muhammad ibnu al-Hasan Bani Husain ibnu Husaini bin al-Kufi dan Al-Hasan ibnu Ziyad al-Lu'lu'il. Karya-karya yang dihasilkan olehnya yang menjadi rujukan dalam pola utama bagi generasi di bawahnya. Karya-karya itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Masalil al-Uslu, Masalil an-Nawadir, dan al-Fatwa wa al-Waqi'ah. Masalil al-Uslul merupakan kitab yang berisi tentang masalah-masalah yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya pada abad keempat Hijriah. Semua kitab ini sudah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Faqih Muhammad bin Ahmad al-Marwazi. Sementara Masail An-Nawadir merupakan kitab yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya selain dari kitab Zahir al-Riwayat. Adapun Al-Fatawa wal Al-Waqi'at adalah kitab yang berisi hukum-hukum syari dan diperoleh dari istinbat para ulama mujtahid mazhab Hanafi. Wallahu alam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.